Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada hari Jumat ini kita akan mencoba membawakan satu kisah horor misteri yang kali ini yang kita bawakan akan berasal dari tanah Borneo, Kalimantan. Saya paling suka nih kisah-kisah dari tanah Kalimantan ya. Dan buat semua teman-teman yang ada di rumah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin. Ya, kisah dari tanah Borneo ini ada legenda ya, salah satu legenda tentang kuyang. Ya, siapa penikmat horor yang tidak tahu tentang kuyang? Makhluk menghisap darah yang berasal dari tanah Borneo. Oke, nggak pakai berlama-lama, kita langsung masuk aja ya ke dalam kisahnya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mengingatkan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol merahnya supaya padam, lanjut dinyalakan loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi di setiap kali kami mengupload konten. Langsung aja matikan lampunya, pasang headsetnya, menambah kesaduan kita dalam mendengarkan kisah horor ini. Sejarah bangkitnya kuyang di Kalimantan. (11 Oktober tahun 2019), sosok putih bercahaya merah berkelebat membuat geger warga Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kalimantan Timur. Kejadiannya hari Senin sekitar pukul 12 malam. Masyarakat saat itu meyakini jika sosok itu adalah kuyang. Kuyang merupakan makhluk halus yang berwujud kepala manusia dengan isi organ tubuh yang menggelantung. Puluhan bahkan ratusan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan sontak mencari dan mengejar makhluk yang terbang di desa mereka. Selain penasaran akan wujud makhluk jadi-jadian tersebut yang menampakkan tubuhnya, warga juga mengaku resah dan ingin sekali menangkap sosok gaib ini. Nah, sejumlah tempat yang diyakini sebagai wadah persembunyian si hantu kuyang pun didatangi warga. Bahkan kolong rumah pun tak luput dari perhatian warga. Pencarian ini dilakukan dengan berbakalkan senter. Warga kali itu menyorotkan senternya ke kolong-kolong rumah, termasuk ke arah suara kuyang yang terbang ke pohon kelapa ataupun pohon pisang kala itu. Warga di sini percaya jika hantu kuyang adalah manusia yang terjerumus ilmu hitam untuk mencapai kehidupan yang abadi. Wow. Namun, bagaimana sebenarnya hantu kuyang ini muncul? Mari kita awali kisah ini dari sebuah desa kecil bernama Desa Wari di Kalimantan. Dulu sekali di Desa Wari pernah hidup seorang wanita yang bernama Maharati. Diperkirakan dia hidup pada masa kerajaan Banjar. Nah, Maharati ini terlahir dalam kondisi cacat. Dia ini tidak punya batang hidung ya. Jadi dari kecil Maharati ini dipasangi hidung buatan dari sebuah kayu yang dipahat. Dehen yang merupakan ayahnya Maharati tidak ingin anaknya minder karena dia cacat. Ternyata upaya kedua orang tuanya itu pun cukup berhasil. Maharati suka dengan hidung buatan itu dan dia merasa menjadi wanita yang paling cantik di desa. Maharati ini adalah anak bungsu. Dia punya dua orang kakak perempuan yang umurnya tidak terpaut jauh. Kedua kakaknya itu bernama Suli dan Mayang. Berbeda dengan Maharati, Suli dan Mayang terlahir sempurna dan sangat cantik. Tapi kedua kakaknya ini selalu memuji-muji Maharati dengan sebutan wanita yang paling cantik. Semua hal ini dilakukan agar Maharati tidak merasa minder. Bukan hanya kedua kakaknya, tapi ibunya Maharati ini pun juga suka selalu memuji-muji anaknya itu. Kehidupan Maharati seakan sempurna. Dia sangat bahagia memiliki keluarga yang sangat-sangat menyayanginya. Terlebih saat itu keluarga Maharati adalah salah satu keluarga terpandang dan kaya. Bapaknya Maharati ini adalah seorang peternak yang sukses ya. Dia punya banyak sekali hewan ternak di kandangnya. Jadi apapun yang Maharati mau pasti akan dikabulkan oleh bapaknya. Jadi perlu teman-teman ketahui jika Maharati ini tidak pernah keluar rumah ya. Jadi memang kedua orang tuanya mengurung Maharati agar dia tidak berbaur dengan anak-anak sebaya di desanya, karena ditakutkan nih jika dia bergaul dengan
anak-anak sebaya di desanya, mereka lah pasti akan mengolok-olok Maharati karena tidak mempunyai hidung, atau lebih parah lagi jika dia dikatakan manusia berhidung kayu. Tentulah bapaknya tidak akan membiarkan anaknya diolok-olok seperti itu. Maharati pun hanya bergaul dengan kedua kakaknya setiap hari. Jadi rumah Maharati ini memang terbilang sangat besar ya, dan punya halaman yang luas sekali sehingga Maharati tidak pernah merasa bosan ketika berada di rumah. Nah, ibunya Maharati juga sangat telaten mengurusi anaknya itu. Semua berjalan baik-baik saja. Hingga pada suatu hari di umur Maharati yang mulai menginjak usia 19 tahun, dia pun mulai penasaran ya dengan dunia luar. Ada apa di luar sana? Dan pagi hari itu, diam-diam Maharati pun pergi ke halaman belakang rumahnya. Dia tahu ada sebuah lubang kecil di pagar belakang rumahnya. Dia pun mengintip saat itu. Mengintip dari lubang kecil itu, dan untuk pertama kalinya Maharati akhirnya melihat dunia luar. Kala itu di sana banyak sekali orang yang berlalu lalang. Maharati juga sangat terkejut kala itu saat ada seseorang yang ternyata juga mengintip, ikut mengintip dari luar pagar rumahnya. Ya, itu adalah seorang lelaki. Lelaki ini memang sering mengintip ke rumahnya Maharati untuk sekedar melihat wanita yang memiliki hidung kayu. Lihat, lihat, dia ada di sini, kata si lelaki itu pada teman-temannya. Ternyata dia tidak sendiri. Lalu teman yang lain pun akhirnya ikut mengintip dari celah lubang pagar itu. Wah, bener, hidungnya pakai kayu. Kali ini yang mengintip adalah seorang wanita. Maharati pun tersenyum. Ya, inilah pertama kalinya Maharati menemukan teman baru. Hai, ayo keluarlah, main bersama kami, kata suara perempuan ya dari balik pagar rumah Maharati. Maharati pun kala itu menjawab, maaf, aku tidak boleh keluar sama bapak. Kenapa? Katanya perempuan itu. Katanya di luar tidak aman untukku, kata Maharati lagi sambil mendekatkan mulutnya pada pagar. Bapakmu bohong. Kalau kamu mau, nanti sore kami akan balik lagi ke sini dan akan membawakanmu tali agar kamu bisa keluar dari rumah, kata seorang lelaki dari luar pagar sana. Tampaknya mereka memang bertiga, dua laki-laki dan satu orang perempuan. Dan yang pasti mereka ini seumuran lah ya dengan Maharati. Mendengarkan tawaran itu, Maharati pun tidak menjawab. Dia saat itu diam saja seperti sedang mencoba mempertimbangkan lah ya. Akhirnya tiga anak itu pun pamit pada Maharati dan mereka berjanji bahwa di sore harinya mereka akan kembali lagi dengan membawa tali. Hingga akhirnya sore hari pun tiba. Diam-diam Maharati pun kembali ke halaman belakang rumahnya. Dia mulai mendekatkan telinga ke pagar itu, lalu terdengarlah suara gaduh tiga orang anak yang tadi pagi berbicara dengan Maharati. Hai, apa kau sudah siap? Tanya seorang perempuan di balik pagar. Kala itu Maharati sebenarnya ragu. Dia menoleh sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada anggota keluarga yang melihat aksinya. Baik, tapi aku tidak bisa lama-lama, jawab Maharati. Oh iya, kita sebentar saja. Kita hanya akan berkeliling pasar. Banyak sekali hal yang harus kamu lihat, kata si perempuan di balik pagar. Akhirnya sebuah tali pun dilemparkan dari arah luar pagar. Maharati pun nekat memanjat pagar rumahnya menggunakan tali dengan dibantu tiga orang anak yang baru dia kenal kemarin dari balik pagar. Nah, sesampainya dia di luar pagar, Maharati pun merasakan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari dalam rumahnya dan dia pun tidak sabar ingin melihat lebih jauh lagi kehidupan di luar sana. Ketiga teman barunya itu menyewa sebuah delman dan mulai mengajak Maharati untuk keliling pasar. Saat itu Maharati pun terkagum-kagum melihat keramaian pasar tersebut, sedangkan ketiga temannya itu terus saja memperhatikan bentuk hidung kayu milik Maharati. Mereka penasaran kenapa gadis itu menggunakan hidung dari kayu. Hidung kamu kenapa? Tanya salah satu dari mereka. Oh, aku tidak punya batang hidung seperti kalian, jawab Maharati sambil tersenyum. Akhirnya delman itu pun keluar dari pasar dan akhirnya tiba di sebuah lapangan tempat anak-anak bermain. Akhirnya Maharati dan ketiga teman barunya itu pun turun di lapangan itu. Mereka pun akhirnya mengajak Maharati untuk ikut bergabung dengan anak-anak lainnya.
Aku berhasil membawanya keluar, kata Mantir, salah satu teman baru Maharati. Semua anak di lapangan itu pun heran melihat hidung Maharati yang memang terbuat dari kayu. Maharati tersenyum malu-malu. Dia pun mulai memperkenalkan dirinya, tapi tanpa diduga, Mantir kala itu malah membuka paksa hidung kayu Maharati. Lihat, dia tidak punya hidung, kata Mantir sambil tertawa terbahak-bahak, dan dua teman barunya yang bernama Purok dan Nara pun juga ikut menertawakan wanita malang itu. Ternyata mereka bertiga ini sengaja menjebak Maharati hanya untuk mengolok-oloknya atau mempermalukannya. Dan saat itu pun Maharati menangis. Dia tertunduk sambil terus memeluk dengkulnya. Semua anak-anak yang berada di lapangan itu pun terus mengolok-olok Maharati tanpa batang hidung. Dan untung saja selang beberapa menit kemudian muncullah bapaknya Maharati. Dia pun sangat kaget, kenapa kok anaknya tiba-tiba ada di sini, di lapangan? Siapa yang membawanya ke sini? Dehen pun langsung mengusir anak-anak yang lain yang mengolok-olok, dan anak-anak itu pun akhirnya lari tunggang langgang, sambil terus saja menertawakan. Dehen pun akhirnya memungut hidung kayu milik Maharati, dan dia akhirnya membopong anaknya untuk pulang. Kejiwaan Maharati benar-benar terguncang. Seumur hidupnya, baru pertama kali ini ia mendapat olok-olok seperti itu. Dia dituduh turunan jin. Dan anak-anak itu juga sangat kejam. Bahkan ada yang sempat meludahi Maharati kala itu. Oh, seharian Maharati tidak mau makan. Ia hanya mengurung diri di dalam kamarnya. Ibunya pun sudah berusaha untuk membujuk anak itu. Tapi tetap saja Maharati tidak mau membukakan pintu. Dia hanya menangis sepanjang hari hingga malam hari pun tiba. Maharati pun belum mau membukakan pintu kamarnya. Mayang yang tak lain adalah kakak keduanya Maharati pun mencoba mengetuk pintu jendela adiknya kala itu. Dek, kakak bawakan kelinci untukmu. Coba lihat, warnanya bagus deh, kata Mayang kala itu sambil mendekatkan mulutnya ke jendela. Kakak dapat dari mana? Tanya Maharati dari dalam kamarnya, tapi saat itu dia belum membukakan jendela. Bapak yang nangkep kelinci ini dari hutan. Katanya ini buat kamu, jawab Mayang sambil tersenyum. Dia senang karena akhirnya bisa mendapatkan respon dari Maharati. Mau lihat nggak? Tanya kakaknya. Dan Maharati pun akhirnya membuka jendelanya. Dia tampak tidak mengenakan hidung kayu yang biasa ia pakai. Kedua matanya pun bengkak karena terlalu lama ia menangis. Maharati pun mulai mengelus-ngelus kelinci itu lalu tersenyum. Akhirnya Mayang berhasil membujuk adik manisnya itu. Ya, Maharati memang sudah tidak bersedih lagi. Dia sudah mulai kembali bermain dengan kedua kakaknya, tapi tak bisa dipungkiri dia masih menyimpan bara dendam dengan ketiga teman barunya itu. Dan disinilah dia pun ingin membalaskan dendamnya itu. Dan ketiga teman barunya itu pun masih sering mengintip Maharati dari belakang. Maharati tahu itu. Hingga di suatu sore, ia pun mendekat ke lubang kecil tempat mereka biasa mengintip. Hai, kalian apa kabar? Bisik Maharati kala itu pada lubang kecil di pagar. Oh, kabar kami baik. Maafkan kami ya, kata Nara. Ya, aku sudah memaafkan kalian kok. Sekarang apa kalian mau masuk ke rumahku? Bagaimana kalau kita main di sini saja? Ajak Maharati. Mereka bertiga pun setuju. Tetapi Maharati kala itu menyuruh mereka untuk masuk satu persatu karena ia takut jika ketahuan orang tuanya ya. Nah, yang pertama masuk kala itu adalah Nara. Si perempuan licik yang punya ide untuk mempermalukan Maharati. Nara memanjat. Memanjat pagar itu menggunakan tali yang dilemparkan Maharati. Tali itu Maharati ikat ke batang pohon sehingga mampu menahan beban mereka bertiga. Kalian bertiga jangan masuk dulu. Tunggu aba-abaku ya, supaya tidak ketahuan dengan orang tuaku. Begitu kata Maharati. Ia pun lalu membawa Nara masuk ke kamarnya melalui jendela. Nah, di dalam kamar itu, Maharati mulai menunjukkan koleksi mainan-mainan yang ia buat sendiri dari akar pohon. Dan di saat Nara terkagum-kagum dengan koleksinya Maharati, disitulah Maharati menghantamkan sebuah batu yang cukup besar tepat di kepala Nara. Nara pun seketika tewas tanpa sempat mengeluarkan suara. Darah kental mengucur di lantai. Maharati pun dengan santainya
langsung membersihkan darah itu. Lalu ia memasukkan jenazah Nara ke sebuah karung besar yang sudah ia siapkan. Dan karung itu kemudian ia masukkan ke dalam kolong ranjang. Maharati pun keluar dari kamarnya melalui jendela. Ia lalu mempersilahkan satu orang lagi untuk memanjat pagar rumahnya. Kini, giliran Purok yang naik. Dan seperti biasa Maharati pun membawa Purok ke kamarnya, lalu membunuhnya dengan cara yang sama. Purok tanpa belum tewas kala itu. Kedua matanya saat itu masih memandangi Maharati. Kepalanya sudah mengeluarkan darah, dan tanpa belas kasihan Maharati pun menghantamkan kembali batu itu tepat di wajah Purok. Belum ada yang mengetahui aksi Maharati. Ibu dan kedua kakaknya kala itu sedang memasak di dapur, sedangkan bapaknya Maharati sedang tidak ada di rumah. Nah, setelah si Purok tewas, Maharati pun sama ya, dengan cepat membersihkan bercak darah, lalu memasukkan jenazah Purok ke dalam karung, lalu karung itu dimasukkan ke kolong ranjang. Maharati pun akhirnya keluar lagi dari dalam kamarnya melalui jendela. Kini giliran Mantir. Ia berhasil memanjat pagar itu, kata Maharati. Kedua temannya Mantir kala ini sedang menikmati makanan enak di dalam rumahnya. Nah, saat itu Mantir kebetulan sedang lapar, dia pun akhirnya masuk ke dalam kamar Maharati. Mereka di mana? Tanya Mantir. Oh, mereka sedang di dapur, kita di sini saja dulu kita tunggu. Kata Maharati, dan dia sedang mencari cara agar Mantir berdiri membelakangi ya, untuk menyerangnya. Nah, kala itu Maharati pun menyuruh Mantir untuk mengambil karung yang berada di kolong ranjangnya. Nah, Mantir pun kala itu menurut. Dan ia pun sangat terkejut begitu melihat isi karung itu ternyata adalah mayat kedua temannya. Belum sempat ia menoleh kepada Maharati, tiba-tiba sebuah batu pun menghantam kepala belakangnya. Mantir pun tewas ketika. Ketiga mayat ini disimpan di kolong ranjang. Karena ia sudah punya rencana yang matang untuk nanti melenyapkannya. Setiap pagi ia akan membuat sebuah kereta kuda yang datang ke rumah Maharati untuk mengangkut sampah. Nah, tiga mayat itu akan dia masukkan ke dalam keranjang besar lalu ditimbun dengan sampah. Ternyata rencana Maharati ini sangat berhasil. Tak ada satupun orang yang curiga. Keranjang itu sampai dinaikkan ke atas kereta kuda dan dibawa pergi begitu saja. Ketiga jasad itu pun ikut dibakar bersama sampah-sampah lainnya. Hingga singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Maharati semakin beranjak dewasa dan kini orang tuanya pun mulai mengizinkan Maharati untuk melihat dunia luar. Maharati pun sangat senang dengan keputusan orang tuanya itu. Pagi-pagi sekali Maharati kali itu dijemput sebuah delman. Dan ia dan keluarganya pun akhirnya naik ke atas delman itu. Dan mereka mulai berkeliling desa dan memperkenalkan Maharati ini ke dunia luar. Namun, kali ini Maharati merasa biasa saja. Dunia luar bukanlah menjadi hal baru baginya karena memang dulu ia pernah diajak ke pasar bersama ketiga temannya yang sudah tewas itu. Maharati pun tampak masih tidak percaya diri ya. Ia tidak mau mengenakan hidung kayunya dan memilih untuk menutupi bagian hidung dan mulutnya dengan kain hitam seperti menggunakan cadar. Itu setelah diizinkan untuk keluar rumah. Nah, Maharati pun sering berkeliaran di pasar untuk membeli bahan makanan. Hingga pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita yang sudah sangat tua. Punggung wanita itu terlihat bungkuk, jadi ia berjalan menggunakan tongkat. Nah, wanita tua itu adalah seorang pengemis yang akhir-akhir ini suka mangkal di pasar di dekat rumah Maharati ini. Nah, setelah Maharati memberikan nenek itu uang, kepala si nenek ini tiba-tiba mengadah ke Maharati. Jadi Maharati di atas ngasih uang, nah kepalanya ini mengadah nenek itu. Dan ia memperhatikan sejenak wajah Maharati yang kala itu tertutup cadar. Si nenek pun tersenyum, Maharati lalu pergi begitu saja dari hadapan si nenek. Hingga akhirnya tahun demi tahun pun berganti. Kedua kakak Maharati pun sudah menikah, tapi tak ada satupun lelaki yang mau menikah dengan Maharati. Setiap kali orang tuanya menjodohkan putrinya itu, pastilah lelaki itu tidak jadi menikahi Maharati karena memang Maharati ini tidak memiliki hidung. Maharati pun sangat sedih. Di setiap malam dia selalu melamun sambil menangis di belakang rumahnya. Saat itu Maharati sangat khawatir. Jangan-jangan sampai dia tua pun tidak ada lelaki yang mau menikah dengannya.
Nah, di saat Maharati ini melamun, tiba-tiba saja ia melihat sosok perempuan yang tubuhnya bungkuk sedang berdiri di samping pohon. Maharati pun perlahan menghampiri sosok itu dan ternyata itu adalah sosok nenek pengemis yang pernah ia jumpai di pasar. Entah bagaimana, kenapa bisa si nenek itu masuk ke dalam rumah halaman rumahnya Maharati ya? Aku bisa membuatmu cantik dan abadi, kata si nenek. Maharati pun mengusap air matanya. Bagaimana caranya, Nek? Tanya Maharati. Kau harus meminum darah wanita yang sedang melahirkan, kata si nenek. Maharati pun terdiam. Dia percaya, tidak percaya dengan perkataan si nenek. Tak lama kemudian, si nenek itu merubah wujudnya. Dia pun berubah menjadi sosok wanita muda dan cantik. Tersenyum pada Maharati. Benarkah apa yang kau katakan? Tanya Maharati lagi. Perlahan ia pun mulai percaya pada perkataan nenek itu. Oh, tentu saja. Kau pun bisa cantik sepertiku, kata si wanita itu. Maharati pun tidak menyadari kalau yang sedang ia ajak bicara adalah sosok demit yang akan menyesatkannya. Hingga selang beberapa saat, sosok wanita itu pun menghilang begitu saja. Namun, beberapa hari kemudian hidup Maharati pun tidak tenang. Di setiap malam, di setiap mimpinya ia selalu didatangi oleh si nenek itu. Si nenek itu memberikan Maharati sebuah mantra yang ditulis di atas pelepah bambu. Ajaibnya, ketika Maharati bangun di pagi hari kala itu ia mendapati pelepah bambu itu tergeletak di sampingnya. Di atas pelepah bambu itu juga terdapat mantra yang harus Maharati baca setelah ia meminum darah. Semakin Maharati gelisah. Akhirnya ia pun membuat sebuah keputusan yang nekat. Ia akan mencoba saran si nenek. Maka di hari berikutnya di tengah malam, Maharati mengendap-endap keluar dari rumahnya. Dia sudah mendengar jika di kampungnya ada wanita yang sedang hamil besar dan kebetulan di malam itu si wanita ini akan melahirkan. Kala itu rumahnya tidak jauh dari rumah Maharati. Dan di malam itu Maharati pun masuk ke dalam kolong rumah si wanita yang sedang melahirkan. Kala itu ia menengadahkan kepalanya lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Saat jabang bayi itu keluar, maka darah pun mengucur membasahi lantai dan merembes ke kolong rumah. Di kolongan itulah Maharati meminum darah. Kedua mata Maharati tertutup. Dia meneguk terus darah yang mengucur deras dari atas lantai itu. Wajahnya sampai merah terkena cipratan darah dan setelah darah itu habis, Maharati pun langsung kabur meninggalkan rumah itu. Ia mencuci wajahnya. Darah yang ia telah telan itu terasa asin. Maharati pun sampai mau muntah saat itu. Tapi secara ajaib, di keesokan paginya Maharati pun sangat terkejut melihat kondisi wajahnya yang sudah berubah. Ya, dia sekarang sudah mempunyai batang hidung layaknya manusia normal. Wajahnya juga tampak lebih cerah dan lebih cantik dari sebelumnya. Dengan bangga ia pun menunjukkan batang hidung barunya itu pada seluruh keluarganya. Maharati sangat senang. Tapi semua keluarga itu terheran-heran. Bagaimana hidung itu bisa tumbuh di wajah Maharati? Kini pun Maharati bisa berkeliling desa lagi tanpa harus memakai cadar. Para lelaki pun mulai tertarik dengan kecantikan Maharati. Namun kini berganti dia yang jual mahal dan tidak langsung menerima pinangan para lelaki tersebut. Hingga 1 bulan pun berlalu. Keanehan mulai terjadi pada Maharati. Hidung indahnya itu pun hilang kembali. Maharati pun bingung apa yang sedang terjadi padanya dan tepat di malam hari ia mendengar ada yang mengetuk jendela kamarnya. Ia bukakan jendela itu, ternyata dialah si nenek misterius yang bungkuk itu yang belum ketahuan namanya. Nenek itu berkata, jika Maharati mau hidup abadi dengan kecantikannya, maka dia harus memakan bayi. Maharati benar-benar syok, terkejut dengan perkataan si nenek itu, tapi di sisi lain Maharati tidak mau kehilangan kecantikannya. Dia pun mulai menuruti apa yang si nenek katakan. Maharati pun akhirnya mulai mencari korban pertamanya di desa itu. Dia mendatangi rumah wanita yang beberapa hari lalu baru saja melahirkan. Maharati lalu diam-diam masuk ke rumah itu melalui jendela kamar. Kebetulan bayi di kamar sedang sendirian, sedangkan ibunya saat itu berada di dapur.
Maharati pun menculik bayi itu dan membawanya ke dalam hutan, dan lantas dengan kejinya ia pun membunuh bayi itu kemudian memakannya. Oh, belum ada yang mengetahui aksi kejinya itu hingga 3 bulan Maharati kembali berhasil mencuri seorang bayi dan membawanya ke hutan. Namun di saat ia memakan bayi itu ada seseorang yang memergokinya. Maharati pun ditangkap oleh warga di arah keliling desa tanpa diadili lagi. Dia langsung dipenggal kepalanya oleh warga. Hal itu mereka lakukan karena pembunuhan yang dilakukan Maharati ini terbilang sangat-sangat keji, maka harus dibalas dengan keji pula. Tak ada yang bisa menolong wanita itu termasuk keluarganya sendiri, bahkan keluarga Maharati pun diusir dari desa mereka. Rumah mereka kala itu dibakar. Warga menuduh kalau Maharati itu menuntut ilmu hitam sehingga dia memakan bayi-bayi yang tidak berdosa. Dan setelah kematian Maharati, warga pun mulai merasa aman. Mereka tidak takut lagi akan teror dari Maharati. Namun, apa yang terjadi dengan Maharati benar-benar di luar nalar. Wanita itu ternyata tidak bisa dibunuh. Kepala dan tubuhnya bisa bersatu kembali. Disitulah awal mula kebangkitan Kuyang, legenda dari Kalimantan. Selesai. Wow. Jadi ini adalah legenda ya, sebuah legenda dari Kuyang. Jadi luar biasa ya. Secara pribadi saya sangat suka sekali dengan budaya-budaya Kalimantan ya, terutama dari hal-hal mistisnya, dan ketika membawakan ini saya sangat merasa terhormat dan salam hormat untuk semua warga Kalimantan. Saya mohon maaf apabila dalam pembawaan ceritanya tadi ada kata-kata yang mungkin salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman, mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya dan dibuang saja yang buruk-buruknya dalam kisah yang tadi kami bawakan. Buat yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar, dan mungkin buat yang suka bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya, dan buat yang lebih suka lagi silakan bisa diklik tombol subscribe-nya, diklik loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.